Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam pembahasan fisika statistik, dan kali ini kita akan membahas tentang distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, sebelumnya kita sudah membahas distribusi Boltzmann ya, di mana ada ketergantungan peluang terhadap eksponensial dari energi per kB/T. Nah, di sini kita tambahkan Maxwell karena ini pendekatan untuk diterapkan pada gas ideal. Jadi dalam hal ini yang menyusun gas ideal tersebut adalah molekul gasnya. Nah, untuk molekul gas ini pendekatannya adalah tidak ada rotasi dan juga tidak ada vibrasi. Jadi di sini yang kita dekati hanya gerak translasi saja. Jadi ini penyederhanaan ya. Nah, oleh karena yang kita dekati hanya gerak translasi, maka kita punya energi yang dapat terdiri dari energi kinetik saja, yaitu yang ke arah X, ke arah Z, Y, dan ke arah Z. Nah, atau kalau kita gunakan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat tarik akar itu adalah V, maka kita punya setengah mv kuadrat. Nah, di sini V adalah kecepatan molekular ya. V ini adalah kecepatan molekular yang dia terdiri dari Vx, Vy, Vz. Kita tuliskan sebagai kecepatan molekular. Nah, bedakan dengan kelajuan. Jadi kalau kecepatan itu punya arah, sementara kalau kelajuan hanya besarnya saja. Nah, di sini kita tuliskan kelajuan seperti ini. Jadi kalau ini dimaksud berarti ini adalah kelajuan molekulnya. Oke, nah target kita dalam pembahasan ini adalah bagaimana kita menentukan pertama itu distribusi kecepatan atau fungsi distribusi dari kecepatan. Target yang kedua adalah bagaimana kita menentukan fungsi distribusi untuk kelajuan. Jadi ini dua targetnya ya. Nah, asumsinya yang dipakai yang pertama adalah jarak antar molekulnya itu cukup besar. Asumsi yang kedua adalah tidak ada gaya antar molekul. Tidak ada gaya antar molekul. Jadi pergerakan mereka itu murni akibat perpindahan momentum ya dari energi kinetik tadi. Nah, ini murni energi thermal berarti karena tidak ada gaya antar molekul. Nah, dalam hal ini kita sudah membahas bahwa ada sistem, ada reservoir. Nah, satu sistem kita ini itu adalah molekul tadi. Sementara dia molekul ini berinteraksi dengan banyak molekul lain yang jumlahnya sangat besar. Yang molekul lain dan banyak molekul lain ini adalah reservoir. Jadi reservoirnya adalah molekul yang lain. Nah, kita punya sistem yang serupa ya, satu sistem kecil berinteraksi dengan reservoir. Nah, dari sini kita sudah bisa gunakan distribusi Boltzmann sesuai dengan yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sekarang kita turunkan satu persatu. Ini untuk yang pertama adalah untuk distribusi kecepatan. Distribusi kecepatan. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah pilih arahnya dulu karena ini kecepatan kan, jadi arah itu menentukan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan distribusi kecepatan, hitung
jumlah molekul dengan komponen kecepatan ke arah tertentu tadi, ke arah itu ya. Nah, jadinya definisi kita untuk distribusi kecepatan ini adalah ya, sebelum kita masuk ke perumusannya, yaitu fraksi molekul dengan kecepatan misal ya pada arah x dan nilainya berada antara Vx plus dVx, yaitu bisa dihitung dengan perkalian ini, yaitu fungsi distribusinya G Vx dikalikan dVx. Jadi ini bisa dihitung ya, fungsi distribusi kecepatan yang Gx ini, distribusi kecepatan, sementara ini sebanding, kita tahu sebanding dengan eksponensial, jangan lupa karena ini energi kinetik saja ya, mvx kuadrat setengah mvx, setengahnya 2 kbt. Oke. Nah, ini kalau kita sketsa, maka yang didapat adalah fungsi distribusi yang seperti ini. Jadi untuk nilai Vx di sumbu X misalnya, kemudian jumlah molekul yang memiliki komponen kecepatan tersebut ini di sumbu Y, maka Vx seperti ini, maka kita punya kurva yang serupa seperti ini nih. Nah, kurva yang memenuhi fungsi eksponensial tadi ya, jadi maksimum ada di nilai tengahnya. Nah, untuk menurunkan fungsi eksaknya, ini kan belum eksak nih, belum ada konstanta di bagian depan, karena itu kita hanya menggunakan simbol sebanding aja ya. Nah, untuk menentukan rumusan eksaknya, maka kita gunakan prinsip normalisasi, yaitu semua peluang baik dia ke arah manapun di sumbu X, positif ataupun negatif, kalau dijumlahkan itu nanti hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, di sini kita punya penjumlahan dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Kenapa? Karena di sini besarnya tentu diperhitungkan semua ya, dari minus sampai positif. Nah, kita punya di sini adalah untuk fungsinya, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga eksponensial minus mvx kuadrat per 2 kbt dvx. Nah, di sini ini sudah ada perumusannya kalau turunan di kalkulus ya, jadi kita tinggal gunakan rumus tersebut, yaitu P per M per 2 KBT, atau kalau kita sederhanakan menjadi 2 Pi KB T dibagi M. Sehingga kita punya fungsi distribusi kecepatan di sumbu X itu adalah konstantanya ini ya, 1 per konstanta itu tadi akar M per 2 Pi KBT dikalikan dengan eksponensial min mvx kuadrat per 2 kbt. Nah, dari fungsi distribusi ini kita bisa menghitung apa? Yang pertama, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata di sumbu X. Kecepatan rata-rata di sumbu
X. Nah, karena ini kecepatan, jadi arah ke kanan dan ke kiri diperhitungkan ya. Kita tuliskan seperti ini. Kecepatan rata-rata integral min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian Vx, G, Vx. Ini karena kita ingin menghitung kecepatan, dikalikan peluangnya. Kemudian di Vx. Nah, ini tentu hasilnya adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena yang arah negatif dan arah positif ditambahkan semua. Jadi kalau dirata-ratakan ya tentu nilainya adalah 0. Nah, besaran yang kedua yang ingin kita hitung adalah kelajuan rata-rata di sumbu X. Nah, kalau kelajuan arahnya tidak diperhitungkan ya, karena itu kita bisa menghitungnya dari ini X kelajuannya saja, tapi rata-rata yaitu 2 kali integral dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini Vx G Vx D Vx. Nah, ini kalau dihitung juga 0 sampai tak hingga, maka kita dapatkan rumusan ini, akar 2K T dibagi Vm. Oke, nah besaran yang ketiga, ini saya tuliskan di samping sini, yang ingin dihitung itu adalah rata-rata dari kecepatan kuadrat. Ini rata-rata, dan ini tidak 0 ya, karena kecepatannya dikuadratkan. Rata-rata dari kecepatan kuadrat. Nah, kalau rata-rata dari kecepatan kuadrat, kita tulisnya seperti ini, Vx kuadrat, ini sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga, kemudian Vx kuadrat G Vx ini D Vx. Nah, ini hasilnya adalah tidak lain dari KB T dibagi M. Nah, ini juga berlaku untuk komponen Y ya, dan juga Z, sehingga Vy kuadrat Vz kuadrat nanti hasilnya juga seperti ini, KBT. Nah, kalau kita jumlahkan tentu nanti hasilnya adalah 3 KBT, dan kita ingat itu merupakan rumusan dari teorema ekipartisi. Tapi kita lanjutkan dulu di sini, yaitu kalau ketiganya dijumlahkan maka G Vx D Vx dikalikan dengan G Vy D Vy dikalikan dengan G Vz D Vz, dan ini hasilnya adalah sebanding dengan eksponensial ini karena sudah digabungkan jadi V kuadrat per 2 KBT dikalikan dVx dVy dVz. Nah, ini kalau distribusi kecepatan. Nah, sekarang bagaimana dengan distribusi kelajuan? Bagian yang kedua ya, distribusi kelajuan. Nah, definisinya adalah ini adalah fraksi molekul atau rasio dari molekul dengan kelajuan antara V, yaitu V ini adalah nilai ini, dan V plus dV. Yaitu kalau kita gambarkan ini dalam ruang fasa, ini kalau ruang fasa itu adalah ruang di mana sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya itu adalah kecepatan ya. Jadi di sini kita punya Vy misalnya, ini kita punya Vx, di sini kita punya Vz, dan ruang fase itu adalah ini, dan salah satunya di sini kalau misalnya dia punya kecepatan V maka digambarkan seperti vektor ini. Nah, semua partikel dalam gas tersebut molekulnya yang punya kecepatan tertentu itu diplot di sini. Jadi ini akan ada banyak titik. Nah, kalau kita batasi dia hanya dinilai V tertentu saja, maka dia membentuk satu plot yang kita sebut ini plotnya sebagai sebuah bola di sini. Kemudian karena dia
tidak hanya nilai V, yaitu berada antara V plus dV, maka dia punya semacam kulit ya di sini, dan nilai-nilai kecepatannya itu hanya boleh berada di nilai di antara V, dan ini adalah dV-nya, lebarnya tadi. Oke, jadi semua partikel tadi di dalam gas, nilai kecepatannya atau kelajuannya itu hanya ada berada di V sampai dengan V plus dV, yaitu di volume kulit bola ini saja. Ini kalau kita gambar, dia adalah sebuah bola, dan volume kulit bola ini adalah jumlah partikel yang memiliki kelajuan V plus dV, yaitu fraksi molekulnya di sini kita hitung V dV itu adalah sebanding dengan V kuadrat dV E minus mV kuadrat per 2 KBT. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di sini volume kulit bola itu adalah luas dikali lebarnya ya. Jadi luasnya adalah 4pi kuadrat dikalikan lebarnya yaitu dV. Nah, makanya di sini muncul kesebandingan dengan V kuadrat. Kenapa? Karena luasan kulit bolanya adalah 4pi kuadrat dV. Oke, dari sini kita gunakan teknik yang sama, yaitu kita lakukan normalisasi supaya mendapatkan rumusan yang eksak tanpa simbol kesebandingan lagi, yaitu integral 0 sampai tak hingga, karena ini bukan vektor ya, jadi cukup dari 0 sampai tak hingga kelajuannya V dV, yaitu integral 0 sampai tak hingga V kuadrat eksponensial minus mV kuadrat per 2 KBT dV. Nah, di sini kita punya rumusan yang eksak dari turunan atau daftar rumus di kalkulus, yaitu 1/4 akar Pi dibagi M per 2 KBT, dan ini adalah pangkat 3. Nah, jadinya rumusan VV kita adalah ini fraksi atau jumlah atau rasio ya. Rasio dari molekul yang memiliki kelajuan V dan V plus dV itu adalah seperti ini dituliskannya. dV itu 4 per akar Pi, kemudian dikalikan dengan M per 2 KBT, ini konstanta, 3 per 2 V kuadrat dV, yaitu dikalikan dengan distribusi Boltzmann-nya mV kuadrat per 2 KBT. Nah, dari sini kita bisa masuk sekarang ke distribusi kelajuan Maxwell-Boltzmann atau distribusi Maxwell-Boltzmann-nya ya. Yang pertama yang ingin kita ketahui di sini sama seperti tadi, yaitu bagaimana nilai ini, kelajuan rata-rata dan nilai dari kelajuan kuadrat atau rata-rata dari kelajuan kuadrat. Nah, kelajuan rata-rata itu bisa kita hitung dari 0 sampai tak hingga integral V fungsinya tadi ya, V dV, yaitu kalau diperhitungkan ini adalah akar 8 KBT dibagi Pi M. Bagaimana dengan rata-rata dari kuadrat? Nah, rata-rata dari kuadrat, ingat ini adalah rumusan ekipartisi tadi, yaitu integral 0 sampai tak hingga V kuadrat fungsinya dV, dan ini adalah 3 KBT dibagi dengan M. Nah, di sini kita lihat 3 KBT ini kan menunjukkan 3 arah tadi kan. Jadi sebenarnya ini adalah jumlahan dari Vx. Nah, ini kalau dikuadratkan Vx plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat, dan ini hasilnya adalah 3 kali KBT per M. Jadi tidak lain dari hasil yang di atas tadi ya. Jadi dia jumlahan setiap komponennya. Nah, dari definisi ini maka kita bisa dapatkan VRMS. Nah, ini definisi VRMS tentu adalah akar
dari rata-rata V kuadrat. Nah, ini VRMS ya. Akar dari rata-rata V kuadrat tadi ya berarti akar dari 3 KB T dibagi M. Nah, dari sini kita bisa menghitung energi kinetik dari molekul gas ini. Energi kinetik kan tadi setengah mv kuadrat kan. Energi kinetik misalnya kita tulis di sini. Energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, berarti kita bisa hitung seperti ini, yaitu energi kinetik rata-rata di sini itu adalah setengah m naik v kuadrat di rata-ratanya, atau berarti karena ini setengah mv kuadrat rata-rata adalah 3 kb T per M, berarti kita punya rumusan 3/2 kb T. Nah, ini adalah perumusan yang kita dapatkan di sini. Nah, tapi nanti kita akan dapatkan lagi untuk setiap suku energi kinetik seperti ini, kita punya 1/2 kbt. Nah, ini dikenal juga dengan teorema ekipartisi. Nah, bagaimana dengan nilai maksimum dari fungsi ini, fungsi rasio ini? Jadi kita lihat di sini beberapa perumusan kelajuan rata-rata, kelajuan kuadrat rata-rata, dan juga VRMS ya. Berarti kalau maksimumnya kita turunkan ini terhadap D0 dV dan hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita dapat nilai V maksimum itu adalah akar 2 KB T per M. Nah, jangan lupa VRMS tadi kan akar 3 KBT per M. Jadi ini akar 2 dan akar 3. Kemudian V rata-ratanya ini 8 per Pi KBT per M. Jadi serupa ya. Nah, ini kalau kita bandingkan bagaimana? Ini berarti V rata-rata itu lebih besar dari V max-nya malah. V max dan juga lebih kecil dari VRMS. Nah, ini perumusannya ya, VRMS. Jadi kita punya kenapa seperti ini? Kenapa nilai rata-rata V lebih besar daripada Vmax? Karena di sini kita punya rumusan yang mirip nih, yaitu 2 kbt per M, 3 kbt per M, dan 8 pi kbt per M. Nah, V rata-rata itu adalah akar dari 8 dibagi pi. Ini lebih besar dari V max-nya adalah akar 2, ini suku yang di depan ya, dan lebih kecil dari VRMS-nya yaitu akar 3. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa V rata-rata itu lebih kecil dari VRMS. Jadi ini adalah VRMS root mean square yang tadi kuadrat dulu kemudian tarik akar, dan lebih besar malah Vmax yaitu kelajuan yang jumlah partikelnya paling banyak. Nah, jadi paling banyak partikel memiliki kelajuan ini nih. Tapi kalau dirata-ratakan partikel punya kelajuan ini. Nah, kalau rata-ratanya dengan cara root mean square, kelajuannya ini gitu. Jadi ini perbandingannya ya di antara 3 besaran. Oke, silahkan disimak kembali dan dicoba latihannya. Terima kasih.